Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 008. Lia? Iya, calon pengantin. Atau jangan-jangan sudah jadi istri orang. Goda Selin lagi sebelum akhirnya menyerah dan kembali ke mejanya sendiri dengan senyum-senyum penuh misteri. Kayla mengembuskan napas lega dan melirik sisa makanan di kotaknya. Rasanya luar biasa mengetahui bahwa Arthur yang biasanya hanya bicara soal anatomi dan prosedur medis, bisa menuliskan kalimat love you yang begitu manis. Dukungan itu benar-benar menjadi suntikan kekuatan saat ia melangkah menuju ruang rapat untuk menghadapi ujian refleksi kasus. Ujian berlangsung sangat intens. Dr. Hendra benar-benar menguji sejauh mana Kayla memahami kasus tumor otak yang mereka diskusikan pagi tadi. Ruangan itu hanya berisi Dr. Hendra dan 2 dokter spesialis lainnya. 139. Tanpa adanya gangguan dari pihak luar, Kayla bisa menjawab setiap pertanyaan dengan sangat jernih dan taktis. Sangat baik, Kayla. Kamu tidak hanya menghafal, tapi kamu paham logika di balik setiap tindakan, puji Dr. Hendra sambil menutup buku evaluasinya. Saya rasa, stase bedah saraf ini memang tempatmu. Selamat kamu lulus dengan nilai tertinggi, lanjutnya. Setelah berjabat tangan dengan Dr. Hendra, Kayla keluar dari ruangan dengan perasaan haru karena ia telah berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar koas yang beruntung, tapi ia memang kompeten di bidang ini. Saat jam pulang tiba, Kayla berjalan menuju lift dengan langkah ringan. Namun, ketika pintu lift hampir tertutup, sebuah tangan menahan pintu tersebut. Sosok tinggi tegap masuk ke dalam dan dia adalah Arthur. Beruntung di dalam lift itu hanya ada mereka berdua. Arthur menekan tombol parkiran bawah tanah lalu menoleh ke arah Kayla. Lulus dengan nilai sempurna? Tanya Arthur dengan suara rendah, namun nada bangganya tidak bisa disembunyikan. Lia, Mas. Makasih ya buat makan siangnya, jawab Kayla sambil tersenyum lebar. Sama-sama, ucap Arthur. Tapi gara-gara pesan di kertas itu, aku hampir jantungan karena Selin membacanya, ucap Kayla. Arthur sedikit mengangkat alisnya dan ia melangkah 1 langkah lebih dekat hingga Kayla bisa mencium aroma parfum maskulinnya. Lalu, apa yang kamu katakan padanya? Tanya Arthur. Aku bilang itu dari teman dekat, bisik Kayla. Arthur tiba-tiba menyudutkan Kayla ke dinding lift, meletakkan salah satu tangannya di samping kepala Kayla, tatapannya mendalam dan intens. Teman dekat. Aku pikir pesanku tadi sudah cukup jelas untuk memberitahu status kita, bisik Arthur dengan begitu menggoda. Mas, kalau ada yang lihat di CCTV gimana? Ucap Kayla panik namun jantungnya berdebar kencang. CCTV lift ini mati untuk perawatan 5 menit ke depan, sayang. Aku sudah memastikannya, jawab Arthur santai dengan kerlingan mata nakal yang membuat Kayla tak berkutik. Arthur mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu di telinga Kayla. Hadiah kelulusanmu bukan cuma makan siang tadi, aku sudah menyiapkan makan malam spesial di rumah dan hanya kita berdua, ucap Arthur. Pintu lift berdenting terbuka tepat di lantai parkiran. Arthur kembali ke mode formalnya dan berjalan keluar lebih dulu dengan gaya angkuhnya yang biasa. Namun, sebelum menjauh, ia sempat melirik Kayla dan mengedipkan sebelah matanya. Sesampainya di apartemen, Kayla terkejut melihat meja makan sudah didekorasi dengan lilin-lilin kecil dan aroma masakan yang menggoda. Arthur ternyata benar-benar menyiapkan semuanya sendiri. Mas, kamu yang menyiapkan ini semua.
Tanya Kayla tidak percaya melihat hidangan pasta dan steak yang tertata cantik. 140. Ya bisa dibilang begitu, ayo kita makan, ajak Arthur. Mereka menikmati makan malam dengan penuh tawa, tidak ada lagi bahasan soal rumah sakit, hanya ada cerita tentang masa kecil mereka masing-masing. Di titik ini, Kayla menyadari bahwa kejujuran Arthur tentang perasaannya telah mengubah segalanya. Mas panggil Kayla di sela-sela makan malam mereka. Iya? Tanya Arthur. Terima kasih karena sudah sabar menghadapiku yang dulu sangat penakut dan keras kepala. Aku bahagia kita melewati semuanya sampai di titik ini, ucap Kayla tulus. Arthur meraih tangan Kayla, mengecup punggung tangannya Lana. Aku yang harus berterima kasih karena kamu sudah memberiku kesempatan untuk mencintaimu, Kayla. Kamu bukan sekadar dokter muda yang hebat, kamu adalah duniaku selamanya, ucap Arthur. Bersambung. 141. Mas. Dingin. Setelah mengucapkan kalimat yang begitu dalam, Arthur tidak melepaskan genggaman tangannya. Arthur bangkit dari kursi dan melangkah perlahan mengitari meja kayu itu hingga berdiri tepat di samping Kayla. Suasana ruang makan yang temaram hanya diterangi oleh pendar cahaya lilin membuat fitur wajah Arthur yang tegas tampak jauh lebih lembut malam ini. Arthur mengulurkan tangannya dan membantu Kayla untuk berdiri. Tanpa sepatah kata pun Arthur menuntun Kayla menuju sofa di ruang tengah. Namun ia tidak membiarkan Kayla duduk karena Arthur justru menarik pinggang istrinya itu dengan posesif hingga tubuh mereka tidak menyisakan jarak sedikit pun. Mas, bisik Kayla lirih. Napas Kayla mulai tidak beraturan saat merasakan hangatnya telapak tangan Arthur yang kini berpindah ke pipinya, mengusap kulitnya dengan ibu jari secara perlahan. Aku serius dengan kata-kataku, Kayla, suara Arthur terdengar jauh lebih berat dan serak. Selama ini aku hanya tahu cara menyelamatkan nyawa orang lain, tapi kamu adalah satu-satunya orang yang mengajarkanku bagaimana caranya menikmati hidup. Aku tidak pernah tahu bahwa mencintai seseorang bisa seintens ini, lanjutnya. Mata mereka bertemu, di dalam manik mata Arthur yang biasanya dingin dan tajam, kini Kayla hanya melihat api kerinduan dan ketulusan yang meluap. Arthur merundukkan kepalanya, menyatukan kening mereka hingga ujung hidung mereka bersentuhan. Aroma maskulin bercampur dengan whisky masuk ke indera penciuman Kayla. Aku sangat mencintaimu, ucap Arthur. Aku juga, jawab Kayla. Kayla memejamkan matanya perlahan dan melingkarkan kedua tangannya di leher kokoh Arthur sebagai jawaban. Melihat hal itu, Arthur tidak membuang waktu lagi dan ia menangkup wajah Kayla dengan kedua tangannya lalu mendaratkan bibirnya di atas bibir Kayla dengan lembut. Awalnya, Uman itu terasa sangat hati-hati, sebuah ungkapan rasa syukur dan kasih sayang yang mendalam. Namun, seiring dengan detak jantung mereka yang semakin berpacu cepat, Uman itu berubah menjadi lebih menuntut dan penuh gairah. Kayla sedikit berjinjit, mencoba mengimbangi dominasi Arthur yang begitu ahli. Ia bisa merasakan bagaimana Arthur seolah ingin menumpahkan seluruh rasa cintanya yang selama ini ia kunci rapat-rapat melalui Uman itu. Tangan Arthur yang tadinya di pipi, kini turun merengkuh pinggang Kayla lebih erat, seolah takut jika ia melepaskannya sedikit saja, gadis di pelukannya ini akan menghilang. Cuman itu berlangsung lama, dalam dan penuh emosi, menciptakan melodi sunyi di antara mereka yang hanya bisa dipahami oleh dua hati yang telah menyatu. Oksigen mulai terasa menipis, namun tak ada satupun dari mereka yang ingin mengakhiri momen magis itu. Ketika akhirnya Arthur melepaskan tautan bibir mereka, ia tidak menjauhkan wajahnya, ia justru mengecup kening, kedua mata dan terakhir ujung hidung Kayla dengan penuh perasaan.
Aku tidak tahu bagaimana jika aku tidak bertemu denganmu, sayang. Yang jelas, aku sangat-sangat mencintaimu. 142. Ucap Arthur. Aku juga, Mas. Aku sangat mencintaimu, jawab Kayla. Sentuhan Arthur yang lembut berubah menjadi cengkeraman yang lebih posesif saat ia merasakan tubuh Kayla yang mulai sedikit lunglai namun menempel erat padanya. Efek whisky yang mereka sesap sebagai pendamping makan malam tadi rupanya bekerja lebih cepat pada tubuh mungil Kayla. Wajah gadis itu sudah merah padam, bukan hanya karena ciuman panas mereka, tapi karena kesadarannya yang mulai melayang. Mas, gumam Kayla dengan suara serak yang sangat menggoda, jemarinya yang melingkar di leher Arthur mulai bermain di tengkuk suaminya menarik kepala Arthur agar kembali mendekat. Aku ingin kita melakukannya malam ini, lanjutnya. Arthur tertegun dan melepaskan sejenak tautan mereka, menatap mata Kayla yang sayu dan berkabut karena pengaruh alkohol. Sayang, kamu mabuk. Kita bicara besok, iya. Bisik Arthur mencoba tetap rasional meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Aku nggak mabuk, Mas Arthur. Aku mau jadi istrimu seutuhnya, malam ini aku mau Mas menyentuhku. Ucap Kayla dengan merengek kecil dan menyandarkan keningnya di dada Arthur sambil menghirup dalam-dalam aroma tubuh suaminya. Arthur menelan ludah dengan susah payah. Sebagai pria normal, permintaan itu adalah godaan terbesar yang pernah ia hadapi. Namun, Arthur mengingat janji yang ia buat sendiri di dalam hati. Kayla, dengar aku. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku akan menunggumu sampai kamu lulus agar usahamu tidak sia-sia. Aku juga ingin kamu memberikan ini dalam keadaan sadar sepenuhnya tanpa pengaruh apapun, aku ingin kamu mengingat setiap detiknya nanti, ucap Arthur. Tapi aku sadar. Kayla tiba-tiba mengecup rahang tegas Arthur lalu naik ke telinganya memberikan bisikan yang membuat pertahanan Arthur nyaris runtuh. Mas nggak mau ya sama aku? Apa aku kurang cantik? Tanya Kayla. Jangan bicara sembarangan, bantah Arthur. Arthur mencoba menjauhkan wajah Kayla, namun Kayla justru semakin berani. Gadis itu menarik kerah kaus polos hitam Arthur, memaksa pria itu menunduk hingga bibir mereka kembali bersentuhan. Kali ini, Kayla yang memimpin dengan gerakan yang tidak beraturan namun penuh desakan. Tangan Kayla mulai meraba dada bidang Arthur, menyusup ke balik kausnya, merasakan otot-otot suaminya yang mengeras. Arthur mengerang pelan, tangannya yang berada di pinggang Kayla meremas gaun sutra gadis itu dan perang batin berkecamuk di kepala Arthur. Sisi gelapnya ingin sekali membawa Kayla ke kamar detik itu juga, namun sisi pelindungnya menahan sekuat tenaga. Sayang, berhenti atau aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri, ancam Arthur dengan suara parau. Bukannya berhenti, Kayla justru tertawa kecil dan sengaja menggesekkan tubuhnya pada Arthur. Memang itu yang aku mau, jangan kendalikan dirimu, Mas. Aku milikmu, ucap Kayla yang semakin berani menggoda Arthur. Arthur memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba mengatur napasnya yang sudah berantakan. Arthur tahu jika ia 143. Membiarkan ini berlanjut 1 menit lagi, ia akan melanggar janjinya sendiri. Dengan satu gerakan cepat, Arthur mengangkat tubuh Kayla ke dalam gendongannya dan membuat gadis itu memekik terkejut. Mas, kita mau ke kamar. Tanya Kayla dengan mata berbinar. Arthur tidak menjawab, ia membawa Kayla bukan ke tempat tidur,
melainkan mendudukkannya di pinggiran bathtub di kamar mandi dan menyalakan air keran yang dingin dan membasuh wajah Kayla dengan air itu menggunakan tangannya. "Mas, dingin," protes Kayla sambil mencoba menghindar. "Biar kamu sadar, sayang," ucap Arthur tegas namun lembut. Arthur mengambil handuk kering, mengusap wajah Kayla yang kini mulai terlihat sedikit sadar meskipun matanya masih sayu. Arthur berjongkok di depan Kayla, memegang kedua tangannya. "Aku sangat mencintaimu, Kayla. Karena aku sangat mencintaimu, aku ingin malam pertama kita menjadi sesuatu yang kamu putuskan dengan akal sehat, bukan karena dorongan whisky," ucap Arthur. Kayla terdiam, menatap Arthur yang tampak begitu tulus di hadapannya, rasa kantuk dan pening mulai menyerangnya. "Mas, beneran gak mau?" tanya Kayla. Arthur tersenyum tipis, ia mengecup punggung tangan Kayla, "Sangat mau, tapi tidak malam ini. Sekarang, ganti pakaianmu dengan piyama dan kita tidur, aku akan memelukmu sampai pagi," ucap Arthur. Arthur membantu Kayla berdiri dan menuntunnya ke tempat tidur, meskipun kecewa karena godaannya gagal, Kayla merasakan kehangatan yang luar biasa. Kayla tahu Arthur sangat menghargainya, di bawah selimut yang sama, Arthur memeluk Kayla dari belakang, mendekapnya erat seolah memastikan gadis itu aman dalam lindungannya. "Tidurlah, sayang. Ini sudah malam," ucap Arthur. Bersambung 144. "Mas, jangan dibahas." Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menyinari kamar apartemen yang mewah itu. Kayla mengerjapkan matanya perlahan dan merasakan pening yang berdenyut di pelipisnya, efek sisa whisky semalam. Kayla mencoba meregangkan tubuh, namun ia menyadari ada lengan kokoh yang masih melingkar protektif di pinggangnya. Begitu kesadarannya terkumpul sepenuhnya, memori tentang kejadian semalam mulai berputar di kepalanya seperti film. Dimulai dari makan malam romantis, ciruman panas di sofa, hingga betapa agresifnya Kayla pada Arthur. "Ya Tuhan!" batin Kayla berteriak. Wajahnya seketika memanas saat ia mengingat betapa agresifnya ia semalam. Kayla ingat bagaimana ia merengek meminta Arthur menyentuhnya, menarik kerah baju suaminya bahkan sampai menggoda Arthur dengan kata-kata yang sangat berani. Puncaknya, ia ingat saat Arthur membawanya ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin agar ia sadar. Kayla segera menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan di balik selimut, rasanya ia ingin menghilang dari muka bumi saat ini juga. Kayla tidak habis pikir bagaimana bisa ia yang biasanya pemalu berubah menjadi seekor singa yang kelaparan hanya karena beberapa gelas minuman. "Sudah bangun." Suara berat dan serak khas bangun tidur terdengar tepat di telinganya. Kayla tersentak dan semakin mengeratkan selimutnya dan tidak berani menoleh. "Iya, Mas," jawabnya pelan dengan suara yang masih parau. Arthur terkekeh rendah, suara tawa yang terdengar sangat seksi namun membuat Kayla semakin ingin bersembunyi. Arthur mengeratkan pelukannya dan menyandarkan dagunya di bahu Kayla. "Kenapa wajahnya ditutupi? Kamu ingat apa yang kamu lakukan semalam?" tanya Arthur yang menggoda Kayla. Kayla hanya bergumam tidak jelas dari balik selimut, Aku minta maaf, Mas. Aku pasti sangat menyebalkan semalam," gumam Kayla. Arthur membalikkan tubuh Kayla agar menghadapnya secara paksa tapi lembut. Ia melihat wajah istrinya yang sudah merah padam sampai ke telinga. Arthur tersenyum tipis dengan tatapan penuh arti. "Menyebalkan? Tidak juga, justru aku baru tahu kalau istriku yang pemalu ini bisa sangat agresif kalau sedang mabuk," ucap Arthur yang semakin menggoda Kayla. "Mas,
Jangan dibahas. Rengek Kayla dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Arthur, ia tak kuasa menatap mata suaminya. Kenapa? Padahal aku sangat menikmati saat kamu menarik bajuku dan bilang kalau kamu milikmu. Goda Arthur lagi sambil mengusap rambut Kayla dengan gemas. Mas Arthur, berhenti. Aku benar-benar malu, kenapa Mas nggak biarkan aku tidur saja sih pas di sofa? Kenapa harus pakai acara siram air segala? Ucap Kayla dengaran suaranya yang teredam di dada Arthur. Arthur menghentikan usapannya, ia mengangkat dagu Kayla agar mereka saling menatap. Karena aku ingin saat itu terjadi, kamu melakukannya dengan sadar, bukan karena pengaruh alkohol. Aku menghargaimu lebih dari sekadar. 145. Nafsu, Kayla. Tapi, jujur saja, menolakmu semalam adalah hal tersulit yang pernah kulakukan seumur hidupku, ucap Arthur. Mendengar pengakuan jujur itu, jantung Kayla berdebar kencang, rasa malu yang tadi mendominasi kini perlahan berganti dengan rasa haru. Kayla menatap wajah Arthur yang masih berantakan namun terlihat sangat tampan di pagi hari. Terima kasih sudah menjagaku, Mas, ucap Kayla tulus. Sama-sama, karena sekarang libur. Kita lanjut tidur lagi ya, ucap Arthur. Arthur tidak menunggu jawaban Kayla, ia segera menarik selimut lebih tinggi, membungkus tubuh mereka berdua dalam kehangatan yang intim lalu kembali memeluk Kayla dengan posisi yang sangat nyaman. Mas, beneran mau tidur lagi? Ini sudah jam 8 lewat, bisik Kayla dengan tangannya perlahan mulai membalas pelukan Arthur dan mengelus lengan suaminya yang berotot. Karena hari ini adalah hari libur jadi biarkan suamimu ini menjadi manusia biasa sejenak, bukan mesin bedah saraf, gumam Arthur dengan suara yang masih sangat serak. Kayla tersenyum kecil dan ia baru menyadari betapa lelahnya Arthur selama ini. Di balik kejeniusannya, Arthur memikul tanggung jawab atas nyawa banyak orang setiap harinya dan menemani Arthur tidur seperti ini terasa seperti memberikan ruang bagi pria itu untuk beristirahat dari dunia. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kayla yang sudah mulai sadar sepenuhnya kembali teringat detail-detail kecil kelakuannya semalam dan ia teringat bagaimana ia sempat mencoba membuka kancing kemeja Arthur dengan tidak sabar. Mas. Panggil Kayla lagi. Arthur menyahut tanpa membuka mata. Waktu di sofa, aku nggak melakukan hal-hal yang lebih aneh lagi kan? Maksudku, aku nggak sampai gigit atau mencakar Mas, kan? Tanya Kayla dengan nada khawatir yang sangat kentara. Arthur membuka satu matanya, menatap Kayla dengan tatapan malas yang nakal dan ia perlahan menurunkan kerah kausnya, memperlihatkan tanda merah kecil di dekat tulang selangkanya. Cakar sih tidak, tapi kamu sempat meninggalkan jejak di sini karena gemas aku tidak mau menuruti maumu, ucap Arthur. Mata Kayla membelalak ketika melihat jejak yang ia tinggalkan. Kayla menyentuh tanda itu dengan ujung jarinya dan merasa sangat berdosa sekaligus takjub dengan keberaniannya sendiri. Ya ampun. Mas, maaf. Aku benar-benar di luar kendali, ucap Kayla. Arthur menangkap tangan Kayla dan mengecup telapak tangan sang istri lalu menariknya kembali ke pelukan. Tidak perlu minta maaf karena aku sangat menyukainya, ucap Arthur. Kayla tersipu dan menyandarkan kepalanya di dada Arthur mendengarkan detak jantung suaminya yang tenang dan teratur. Keheningan yang manis menyelimuti mereka selama beberapa menit hingga tiba-tiba perut Kayla berbunyi. 146. Cukup nyaring memecah suasana romantis pagi itu, Kayla langsung menggigit bibir bawahnya menahan malu untuk yang kesekian kalinya. Arthur tertawa renyah, kali ini matanya terbuka sepenuhnya.
Sepertinya efek whisky sudah berganti menjadi rasa lapar yang luar biasa. Ayo bangun. Aku akan buatkan sarapan yang jauh lebih baik daripada sup pereda pengar, ajak Arthur. Ayo, Mas. Aku lapar, ucap Kayla. Arthur segera bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang atletis dan memamerkan punggung tegapnya yang membuat Kayla sempat tertegun sejenak sebelum ia ikut beranjak. Kayla dengan cepat menyambar cardigan panjang untuk menutupi piyama tipisnya lalu menyusul Arthur ke area dapur minimalis mereka yang mewah. Suasana di dapur menjadi begitu hangat, tidak ada lagi Arthur yang dingin atau Kayla yang kaku. Yang ada hanyalah sepasang suami istri yang saling menggoda di sela-sela denting alat masak. Mas, mau masak apa? Tanya Kayla sambil menduduki kursi bar di dekat meja dapur. Omelet spesial dan pancake strawberry, aku tahu kamu suka yang manis-manis untuk memperbaiki moodmu yang berantakan karena malu. Jawab Arthur dan diangguki Kayla. Bantu aku memotong stroberinya, sayang. Jangan cuma menonton ketampananku saja, ucap Arthur. Kayla mengerucutkan bibirnya namun tetap berdiri dan mengambil pisau kecil. Saat sedang asyik memotong buah, Arthur tiba-tiba melingkarkan lengannya dari belakang, memeluk pinggang Kayla dan menyandarkan dagunya di pundak istrinya sembari memperhatikan kerja tangan Kayla. Pelan-pelan pisaunya, ingat teknik yang aku ajarkan di ruang operasi, presisi adalah kunci, bisik Arthur tepat di telinga Kayla dan membuat bulu kuduk gadis itu meremang. Mas, ini stroberi, bukan arteri. Protes Kayla malu-malu berusaha fokus meski jantungnya kembali berdisko. Setelah perjuangan melawan rasa gugup akibat godaan Arthur, akhirnya sarapan pun siap dan mereka duduk berhadapan menikmati makanan hasil kerja sama tim yang luar biasa enak. Arthur menatap Kayla yang makan dengan lahap, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tulus yang sangat jarang ia perlihatkan pada orang lain. Bersambung. 147. Mas. Gawat. Setelah suapan terakhir pancake strawberry itu habis, Arthur meletakkan garpunya dan menatap Kayla dengan binar jenaka yang jarang terlihat dan ia membersihkan sudut bibir Kayla yang terkena sedikit sirup dengan ibu jarinya, sebuah gerakan yang sangat natural namun sukses membuat jantung Kayla berdesir. Kayla, panggil Arthur lembut. Ya, Mas. Kayla mendongak dengan pipi yang sedikit menggembung karena pancake. Setelah ini, aku ingin mengajak kamu pergi ke suatu tempat, ucap Arthur. Kemana? Tanya Kayla. Nanti kamu juga tahu, yang jelas aku mau ajak kamu kencan. Jadi, setelah ini kita siap-siap ya, ucap Arthur dan diangguki Kayla. Setelah menyelesaikan sarapan dan merapikan dapur bersama, Kayla segera bersiap. La memilih gaun terusan sederhana berwarna soft beige yang dipadukan dengan cardigan rajut, sementara Arthur tampil lebih santai namun tetap terlihat berkelas dengan kemeja flanel biru navy yang lengannya digulung hingga siku dan celana chino. Perjalanan menuju pinggir kota memakan waktu sekitar 1 jam dan sepanjang jalan, tangan kiri Arthur tidak pernah lepas menggenggam tangan kanan Kayla di atas gear stick, sesekali ia mengecup punggung tangan istrinya itu saat lampu merah menyala. Kita sudah sampai, ucap Arthur lembut saat mobil memasuki area taman hijau yang luas dengan pemandangan langsung menghadap laut lepas. Angin laut yang sejuk langsung menyambut mereka begitu keluar dari mobil. Taman itu tidak terlalu ramai karena lokasinya yang agak tersembunyi, memberikan privasi yang cukup bagi mereka. Arthur merangkul bahu Kayla, menuntunnya berjalan menyusuri jalan setapak di bawah deretan pohon cemara udang. Wah, Mas. Bagus banget tempatnya.
Aku baru tahu ada taman setenang ini di dekat pantai, seru Kayla dengan mata berbinar dan menghirup aroma garam dan tanah basah yang menyegarkan. Arthur tersenyum, ia menarik Kayla untuk duduk di sebuah bangku kayu yang menghadap tepat ke arah cakrawala. Aku sering kesini sendirian kalau sedang stres setelah operasi besar, tapi hari ini, aku ingin berbagi tempat ini denganmu, ucap Arthur. Kayla menyandarkan kepalanya di bahu Arthur, merasa sangat damai. Terima kasih ya, Mas. Rasanya beban di kepala karena stase bedah saraf kemarin langsung hilang, ucap Kayla. Sama-sama, sayang, bisik Arthur dan kemudian ia merogoh saku kemejanya lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru berwarna merah marun. Kayla tertegun, ia menegakkan duduknya. Mas, apa ini? Tanya Kayla. Arthur membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian mungil yang sangat indah dan elegan. Ini hadiah karena kamu sudah bekerja keras, karena membuktikan bahwa kamu layak dan yang terpenting kamu sudah sabar menghadapi sikap dinginku selama ini, anggap saja ini sebagai permintaan maafku. 148. Ucap Arthur. Kayla menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Mas, ini terlalu indah ucap Kayla. Boleh aku pakaikan? Tanya Arthur lembut. Kayla mengangguk pelan dan menyibakkan rambut panjangnya ke samping saat Arthur bergerak mendekat. Sentuhan jemari Arthur yang dingin namun lembut di tengkuknya membuat Kayla memejamkan mata. Setelah kalung itu terpasang sempurna, Arthur tidak langsung menjauh. Justru mengecup tengkuk Kayla dengan lama, membuat napas Kayla kembali tercekat. Arthur memutar tubuh Kayla agar menghadapnya kembali dan menangkup wajah Kayla dengan kedua tangannya. Ibu jarinya menghapus air mata haru yang jatuh di pipi istrinya. Jangan nangis, nanti dikira aku sedang memarahi koas di taman, goda Arthur yang sukses membuat Kayla tertawa kecil di tengah isak tangisnya. Tatapan Arthur perlahan berubah menjadi intens dan penuh kerinduan, di bawah langit yang mulai sedikit menguning karena sore akan tiba, ia mendekatkan wajahnya. Kayla, aku ingin dunia tahu betapa beruntungnya aku memilikimu. Tapi untuk sekarang biarkan momen ini hanya milik kita berdua, ucap Arthur. Tanpa menunggu lebih lama, Arthur mendaratkan ciumannya di bibir Kayla. Berbeda dengan uman panas semalam yang penuh desakan gairah, kali ini terasa jauh lebih lambat, lembut dan penuh dengan janji kesetiaan. Diiringi suara deburan ombak dan semilir angin pantai, Kayla membalas ciuman itu dengan seluruh perasaannya, menyadari bahwa ia telah benar-benar jatuh cinta pada pria yang dulu sangat ia takuti ini. Momen manis di bangku taman itu terpaksa harus terjeda sejenak karena Kayla merasakan panggilan alam. Dengan langkah ringan dan senyum yang masih mengembang, ia berpamitan pada Arthur untuk menuju toilet umum yang terletak tidak jauh dari area bangsal kayu tersebut. Jangan lama-lama, atau aku akan menyusulmu karena rindu, goda Arthur yang hanya dibalas Kayla dengan tawa kecil dan lambaian tangan. Namun, nasib berkata lain. Baru saja Kayla melangkah keluar dari area toilet dan merapikan gaunnya, jantungnya nyaris melompat keluar dari dadanya. Di depannya, berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian santai yang sangat ia kenali wajahnya. Lo, Kayla. Dokter muda Kayla, kan? Seru wanita itu dengan nada antusias. Kayla mematung melihat siapa yang ia lihat, Suster Ambar. Ucap Kayla. Itu adalah Suster Ambar, perawat senior dari bangsal bedah saraf yang biasanya sangat teliti dan gemar memperhatikan detail. Suster Ambar sedang memegang kamera saku sepertinya sedang menikmati waktu liburnya dengan memotret pemandangan. Wah,
Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Kamu sendirian saja, Kai? Kok jauh-jauh main ke pantai pinggir kota ini? Tanya Suster Ambar sambil mendekat dan langsung merangkul akrab bahu Kayla. Kayla menelan ludah, otaknya berputar cepat dan melirik ke arah bangku tempat Arthur duduk yang jaraknya cukup 149. Dekat dan Arthur pasti sedang menunggunya dengan santai. Jika Suster Ambar melihat Arthur di sana, tamatlah rahasia mereka. Iya Sus. Lagi mau cari udara segar saja abis ujian kemarin, jawab Kayla gugup bahkan tangannya sudah gemetar saat merogoh ponsel di sakunya. Pas sekali. Saya juga sendirian. Ayo, kita jalan-jalan ke arah dermaga di sana, katanya ada spot foto bagus. Saya mau minta tolong kamu fotokan, iya. Ajak Suster Ambar tanpa menunggu jawaban Kayla. Kayla tidak punya pilihan selain ikut, karena ia langsung ditarik oleh Suster Ambar, dengan buru-buru mengetik pesan singkat untuk suaminya dengan satu tangan di balik punggungnya. Mas. Gawat. Ada Suster Ambar di sini. Mas, kamu sembunyi dulu, jangan sampai ketahuan. Kamu sembunyi di balik pohon atau lari ke mobil sekarang juga. Tolong jargan sampai kelihatan. Di sisi lain, di bangku taman, Arthur baru saja akan berdiri saat merasakan getaran di ponselnya. Begitu membaca pesan dari Kayla, ia mengernyitkan dahi dan melihat dari kejauhan Kayla sedang ditarik-tarik oleh Suster Ambar yang cerewet itu. Arthur menghela napas panjang, sedikit kesal karena momen romantisnya diganggu. Namun, ia juga tidak ingin membuat Kayla panik. Dengan gerakan sigap, Arthur mengambil jaketnya dan segera berpindah posisi, bersembunyi di balik batang pohon cemara yang besar sambil memantau pergerakan istrinya. Kapan lagi coba? Aku kayak orang gila gini, gumam Arthur. 2. Bersambung. 150. Masak bareng. Selama hampir 1 jam, Kayla terjebak dalam tugas negara mendadak sebagai fotografer pribadi Suster Ambar. Kayla harus berpindah dari satu sudut dermaga ke sudut lainnya mengikuti instruksi Suster Ambar yang sangat perfeksionis soal sudut pengambilan gambar. Sedikit ke kiri, Kayla. Nah, ambil latar belakang ombaknya ya, seru Suster Ambar dengan semangat sama sekali tidak menyadari kegelisahan koas di depannya. Kayla tersenyum kaku sambil terus menekan tombol kamera, namun matanya tak berhenti melirik ke arah pepohonan cemara di kejauhan. Pikirannya benar-benar kacau dan ia membayangkan Arthur, seorang dokter bedah saraf yang sangat dihormati dan dingin, kini harus berjongkok atau berdiri kaku di balik pohon seperti buronan. Maaf ya, Mas. Ini benar-benar di luar kendali, batin Kayla. Di balik pohon cemara, Arthur benar-benar sedang menguji kesabarannya. Sesekali ia harus menggeser posisinya saat Suster Ambar berputar arah bahkan Arthur sempat hampir ketahuan oleh seorang anak kecil yang sedang mengejar bola. Set. Desis Arthur pada anak itu sambil meletakkan telunjuk di bibirnya dan memberi kode agar si anak tidak berteriak. Si anak hanya melongo melihat pria tampan berjas kasual sedang bersembunyi di balik pohon. Arthur pun merogoh ponselnya dan mengirim pesan balasan kepada Kayla. Sayang, kakiku mulai kram. Suster Ambar sepertinya ingin mengambil foto di seluruh garis pantai ini. Berapa ratus foto lagi yang harus kamu ambil? Kayla yang merasakan getaran ponsel di sakunya, buru-buru melirik saat Suster Ambar sedang sibuk merapikan rambutnya. Sabar ya Mas, sebentar lagi. Aku akan cari alasan buat pamit. I love you, Mas penunggu pohon.
Membaca sebutan Kayla untuknya membuat sudut bibir Arthur berkedut menahan senyum di tengah kekesalannya. Awas kamu ya, Kayla, gumam Arthur pelan. Akhirnya setelah Suster Ambar merasa puas dengan hasil foto di dermaga, ia mengajak Kayla menuju kedai es kelapa dan ini adalah kesempatan Kayla. Aduh, Suster. Sepertinya saya harus duluan soalnya tiba-tiba perut saya sakit lagi, mungkin efek makanan tadi pagi, ucap Kayla sambil memegang perutnya dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Ya ampun, kamu sakit apa? Mau saya antar ke klinik terdekat? Tanya Suster Ambar cemas. Enggak usah, Sus. Saya sudah pesan taksi online, ini sudah mau sampai di depan taman. Suster lanjut saja istirahatnya ya, tolak Kayla halus namun tegas. Setelah berhasil berpamitan dan memastikan Suster Ambar berjalan menjauh menuju kedai es, Kayla segera berlari. 151. Kecil menuju area parkiran dan ia melihat mobil Arthur sudah terparkir di sudut yang lebih jauh dan tersembunyi. Begitu Kayla membuka pintu mobil dan masuk, ia melihat suaminya sedang bersandar di kursi kemudi dengan wajah yang luar biasa masam. Mas, panggil Kayla pelan dan tentu saja merasa sangat bersalah. Arthur menoleh dan menatap Kayla dengan tatapan tajamnya yang biasa, namun kali ini ada sedikit binar geli di sana. Lain kali, kalau mau kencan, aku akan pastikan seluruh perawat di rumah sakit itu sedang kerja. Aku akan buat mereka masuk di jam yang sama biar gak ada yang libur sampai ganggu kita, ucap Arthur. Kayla tidak bisa menahan tawa melihat wajah suaminya dan langsung mendekat lalu memeluk lengan Arthur. Maaf ya, Mas. Sebagai gantinya, gimana kalau kita lanjut kencannya di apartemen aja biar aku yang masak makan malam. Bujuk Kayla. Memangnya kamu bisa masak? Tanya Arthur. Loh bisa ya, kamu kan udah pernah makan masakanku ucap Kayla dan tersenyum geli mendengar jawabannya. Sendiri. Nasi goreng, telur ceplok sama mie instan, ucap Arthur. Hahaha, itu artinya kan aku bisa masak. Kamu mau aku masakin apa buat makan malam? Nasi goreng, telur ceplok atau mie instan? Tanya Kayla. Gimana kalau kita masak bareng, aku ajarin kamu masak. Tawar Arthur. Oke, aku setuju ucap Kayla. Arthur menghidupkan mesin mobilnya, perlahan meninggalkan area taman yang hampir saja menjadi saksi bisu penyamarannya yang paling tidak elegan sepanjang sejarah karirnya sebagai dokter spesialis. Sesampainya di apartemen, suasana menjadi jauh lebih hangat. Arthur sudah menanggalkan kemeja kasualnya, menyisakan kaos hitam yang melekat pas di tubuhnya, sementara Kayla sudah siap dengan celemek berwarna merah muda yang terlihat sedikit kebesaran. Kali ini, kita akan buat pasta aglio e olio dengan udang. Sederhana, tapi tekniknya harus pas ucap Arthur. Arthur mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas dengan cepat dan mulai mengeksekusi bahan-bahan yang akan ia gunakan. Arthur tidak bingung sama sekali seolah ia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Sedangkan, Kayla hanya memperhatikan suaminya yang sedang mengiris bawang putih dengan sangat tipis dan rapi. Mas, cara kamu pegang pisau itu, kenapa kelihatan kayak lagi pegang pisau bedah sih? Tanya Kayla. Arthur menghentikan gerakannya sejenak lalu menatap Kayla datar. Ini disebut presisi, Kayla. Kalau irisannya tidak rata, tingkat kematangannya akan berbeda. Kamu, tolong kupas udangnya. Hati-hati, jangan sampai ekornya putus, ucap Arthur. Siap, Kapten.
Kayla mulai mengerjakan tugasnya dengan serius. Namun, namanya juga Kayla, suasana tenang itu tidak bertahan lama. Saat ia sedang berusaha mengupas udang yang licin, udang itu tergelincir dari tangannya dan mendarat tepat di atas punggung tangan Arthur. 152. Arthur membeku karena terkejut dan ia menatap udang mentah yang bertengger di tangannya lalu beralih menatap Kayla yang sudah menutup mulut menahan tawa. Kayla, panggil Arthur dengan penuh peringatan. Maaf, Mas. Udangnya tadi mau melakukan manuver bedah saraf juga kayaknya, jadi loncat, ucap Kayla sambil tertawa geli. Arthur menghela napas, namun sudut bibirnya tidak bisa lagi menahan senyum. Ia pun mengambil udang itu dan meletakkannya kembali ke wadah lalu tiba-tiba tangannya yang masih bersih mencolek ujung hidung Kayla dengan sedikit tepung yang ada di meja. Kok main kotor? Protes Kayla manja. Kayla segera membalas dengan mencoba memeluk Arthur, membuat suaminya itu menghindar sambil tertawa hingga apartemen itu dipenuhi suara tawa yang jarang didengar oleh siapapun di rumah sakit. Mas curang, wajahku kotor gini, ucap Kayla. Tapi, tetap cantik, ucap Arthur. Wajah Kayla seketika merona merah mendengar pujian singkat namun mematikan dari Arthur. Kayla yang tadinya ingin membalas dengan lemparan tepung lebih banyak, mendadak membeku dan hanya bisa mengerjapkan mata. Mas, sejak kapan kamu pinter ngerayu? Tanya Kayla sambil berusaha menormalkan detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu lebih cepat. Arthur tidak menjawab. Ia justru menarik Kayla mendekat dan menggunakan jempolnya untuk menghapus noda tepung di hidung Kayla dengan gerakan yang sangat lembut. Sejak punya istri yang hobi bikin udang terbang ke tangan suaminya sendiri, jawab Arthur tenang dan matanya menatap Kayla dengan binar yang tidak sedingin biasanya. Bersambung. 153. Aksi balas dendam. Sentuhan lembut ibu jari Arthur di hidung Kayla seolah mengirimkan aliran listrik yang membuat suasana dapur mendadak berubah menjadi jauh lebih intim. Suara tawa yang tadi meledak-ledak kini berganti dengan keheningan yang nyaman, hanya menyisakan suara deburan air dari wastafel yang lupa dimatikan sepenuhnya. Sudah, jangan melamun. Kupas lagi udangnya, atau kita baru makan jam 12 malam, ucap Arthur memecah keheningan sembari kembali fokus pada wajahnya. Iya mas. Kayla buru-buru menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang masih terasa panas. Arthur mulai memanaskan olive oil di atas wajan, gerakannya sangat tenang dan terukur. Kayla memperhatikan bagaimana suaminya memasukkan irisan bawang putih tipis tadi. Tidak ada bunyi desis yang kasar, hanya aroma harum yang perlahan meruap memenuhi ruangan. Sini udangnya, pinta Arthur. Kayla menyodorkan wadah udang yang sudah bersih. Ini, Kapten. Ekornya utuh semua, tidak ada yang cacat operasi, ucap Kayla. Arthur terkekeh pelan. Suara yang sangat rendah dan menyenangkan di telinga Kayla. Lah memasukkan udang-udang itu satu persatu. Bagus, sekarang kamu ambil pasta yang sudah direbus itu, masukkan ke sini perlahan, ucap Arthur. Mereka bekerja sama dalam ruang yang sempit, sesekali punggung mereka bersentuhan atau tangan mereka tidak sengaja bersinggungan saat meraih bumbu. Kayla bertugas menaburkan parsley cincang dan sedikit chili flakes, sementara Arthur melakukan tossing pada wajannya dengan lihai, mencampurkan semua rasa hingga pastanya terlihat mengilap sempurna. Coba cicipi, Arthur mengambil sedikit pasta dengan garpu dan meniupnya pelan lalu menyodorkannya ke mulut Kayla. Kayla menerima suapan itu dan matanya membelalak lebar ketika merasakan lezatnya masakan tersebut. Enak banget, Mas.
Serius deh, ini jauh lebih enak daripada aglio e olio yang pernah aku coba, ucap Kayla. Tentu saja, ini dibuat dengan standar prosedur bedah saraf, ucap Arthur sambil mematikan kompor. Tak lama kemudian, 2 piring pasta cantik sudah tersaji di meja makan kecil di balkon apartemen mereka. Cahaya lampu kota dari ketinggian menjadi latar belakang yang jauh lebih romantis daripada dermaga yang penuh orang tadi siang. Arthur menuangkan air putih ke gelas kristal lalu duduk berhadapan dengan Kayla. Suasana temaram membuat fitur wajah Arthur yang tegas terlihat sedikit lebih lembut. Terima kasih untuk hari ini, sayang, ucap Arthur tiba-tiba sebelum mereka mulai makan. Kayla yang baru saja ingin menggulung pastanya terhenti lalu menatap sang suami. Terima kasih buat apa, Mas? Kan aku yang bikin kencannya berantakan, tanya Kayla. Terima kasih karena sudah sabar punya suami yang harus sembunyi di balik pohon cuma supaya istrinya tidak kena. 154. Masalah dengan seniornya dan terima kasih karena tetap tertawa meskipun rencana kencan yang aku buat gagal total, ucap Arthur dengan menatap lekat wajah Kayla. Kayla tersenyum manis, ia meraih tangan Arthur di atas meja dan menggenggamnya erat. Mas, kencan itu bukan soal lokasinya, tapi soal siapa penunggu pohonnya. Dan menurutku, penunggu pohon tadi sore itu pria paling keren yang pernah aku kenal, ucap Kayla. Arthur tidak membalas dengan kata-kata, tapi ia membalikkan tangan Kayla dan mengecup punggung tangannya dengan lembut. Malam ini, di tengah keheningan apartemen, mereka menikmati makan malam paling tenang yang pernah mereka miliki. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada diskusi soal diagnosis pasien, yang ada hanya Arthur dan Kayla yang saling berbagi cerita tentang impian mereka di masa depan. Keesokan paginya, suasana rumah sakit kembali sibuk seperti biasa, bau antiseptik dan suara langkah kaki yang terburu-buru memenuhi koridor. Kayla berjalan menuju stase bedah saraf dengan suasana hati yang sangat baik, senyumnya terus mengembang setiap kali mengingat makan malam romantis di balkon apartemen kemarin malam. Namun, suasana hati yang berbeda dialami oleh Arthur, begitu melangkah masuk ke area Nurse Station, pandangannya langsung tertuju pada sosok Suster Ambar yang sedang sibuk menulis laporan. Seketika itu juga, bayangan dirinya yang berjongkok di balik pohon dengan kaki kram dan dikejar anak kecil kembali muncul di kepalanya. Selamat pagi, Dr. Arthur. Sapa Suster Ambar dengan suara lantang dan ceria seperti biasanya. Suster Ambar tidak tahu bahwa dirinya adalah pelaku utama rusaknya kencan sang dokter spesialis tersebut. Arthur hanya menatap Suster Ambar dengan tatapan datar bahkan sedikit lebih tajam dari biasanya. Tanpa membalas sapaan itu, Arthur hanya mengangguk kaku sekali dan langsung melewati Suster Ambar begitu saja menuju ruang poli. Suster Ambar tertegun di tempatnya, memegang pulpennya yang menggantung di udara. Loh, Dr. Arthur kenapa ya? Kok hari ini lebih dingin dari es kutub? Tanya Suster Ambar pada perawat lain di sebelahnya. Mungkin ada pasien yang kondisinya kritis, Sus, sahut perawat lain yang juga merasa aura Dr. Arthur sangat tidak bersahabat pagi ini. Tak lama kemudian, Arthur keluar kembali untuk memeriksa hasil CT scan pasien. Suster Ambar, dengan niat baik mencoba menawarkan bantuan. Dokter, ini hasil laboratorium pasien bed bedah 7 sudah keluar. Mau saya bacakan sekarang? Tawar Suster Ambar. Arthur berhenti sejenak, melirik hasil laboratorium itu lalu menjawab pendek tanpa melihat wajah Suster Ambar. Letakkan saja di meja, saya bisa baca sendiri, ucap Arthur. Baik dok. Oh iya dok, kemarin saya habis dari taman dekat dermaga, pemandangannya bagus sekali.
Dokter harus sesekali ke sana buat refreshing, ucap Suster Ambar mencoba berbasa-basi seperti yang ia lakukan biasanya. Mendengar kata taman dan dermaga, rahang Arthur tampak mengeras. Ingatannya kembali ke momen ia berdiri kaku seperti patung di balik pohon demi menghindari Suster Ambar yang sedang asyik berpose. 155. Saya sibuk, tidak ada waktu untuk hal tidak berguna seperti itu, jawab Arthur dingin lalu melenggang pergi meninggalkan Suster Ambar yang semakin bingung. Dari kejauhan, Kayla yang baru saja datang untuk mengambil status pasien menyaksikan seluruh drama singkat itu. Lah harus menggigit bibir bawahnya kuat-kuat agar tidak tertawa lepas di tengah koridor. Ia tahu persis bahwa suaminya itu sedang melakukan aksi balas dendam kecil-kecilan karena kejadian kemarin. Kayla berjalan mendekati Nurse Station sambil menahan tawa. Suster Ambar kenapa? Kok mukanya ditekuk gitu? Tanya Kayla pura-pura tidak tahu. Loh, Kayla. Dokter Arthur hari ini aneh tahu. Ketus banget, biasanya kalau saya sapa pagi-pagi minimal dia jawab ya. Tapi, ini tadi saya ajak bicara soal liburan di taman malah dibilang nggak berguna, keluh Suster Ambar sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Suster gak tahu aja kalau kemarin Mas Arthur jadi penunggu pohon gara-gara Suster. Batin Kayla tertawa. Mungkin Dokter Arthur kurang tidur, Sus. Atau mungkin kakinya lagi kram, jadi bawaannya pengen marah ucap Kayla asal yang tentu saja merupakan sindiran halus untuk kejadian yang dialami Arthur. Kram? Masa iya? Suster Ambar tampak berpikir keras. Tepat saat itu, Arthur kembali melintas dan ia melihat Kayla sedang mengobrol dengan Suster Ambar. Arthur menatap Kayla dengan tatapan penuh arti. Kayla hanya membalasnya dengan kerlingan mata nakal dan senyum manis. Arthur pun segera membuang muka dan kembali bersikap cuek saat Suster Ambar kembali menyapanya untuk yang ketiga kali. Dokter, mau minum kopi? Tawar Suster Ambar. Tidak, terima kasih, jawab Arthur tanpa menoleh sedikitpun. Suster Ambar hanya bisa menghela napas pasrah. Kamu lihat, Dokter Arthur aneh kan? Memang benar, Dokter Arthur butuh liburan ucap Suster Ambar. Kayla akhirnya tidak tahan lagi. Ia pura-pura batuk dan segera berjalan menjauh sebelum tawa kencangnya meledak dan membuat rahasia mereka terbongkar. Baginya, melihat sisi sensitif dan pendendam Arthur pada Suster Ambar adalah hiburan terbaik di rumah sakit pagi ini. Bersambung. 156. 10 halaman. Drama pagi itu masih berlanjut saat Arthur masuk ke dalam ruang residen untuk memberikan instruksi harian. Namun, matanya tidak bisa berbohong, setiap kali ia melihat Suster Ambar melintas di kaca pembatas, aura dinginnya seolah menyebar ke seluruh ruangan. Oke, hari ini kita ada 3 jadwal operasi kraniotomi. Pastikan semua persiapan steril. Dokter muda Kayla, kamu ikut saya di ruang operasi 1, ucap Arthur tegas sambil menutup map medis dengan suara yang cukup keras. Siap, Dok, jawab Kayla dengan nada seprofesional mungkin, meski di hatinya ia masih ingin menggoda suaminya itu. Saat mereka berjalan beriringan menuju ruang bedah, suasana koridor agak sepi dan Arthur sengaja mempercepat langkahnya hingga sejajar dengan Kayla. Puas menertawakan suamimu. Bisik Arthur tanpa menoleh dengan suaranya yang rendah dan penuh penekanan. Kayla menahan senyumnya, habisnya Mas lucu banget. Suster Ambar itu niatnya baik loh, dia cuma mau bagi-bagi info tempat healing. Mas malah jawabnya ketus banget begitu, ucap Kayla. Tempat healing. Arthur mendengus pelan.
Begitu mereka memasuki ruang operasi dan mengenakan gaun bedah steril, segala bentuk candaan hilang. Arthur kembali menjadi singa bedah saraf yang sangat teliti. Ia berdiri di depan mikroskop bedah dengan konsentrasi penuh. Pisau, pinta Arthur singkat. Kayla memberikan instrumen dengan sigap. Selama 4 jam operasi berlangsung, mereka bekerja dalam sinkronisasi yang sempurna. Arthur tidak perlu banyak bicara, Kayla seolah sudah tahu apa yang harus ia siapkan sebelum Arthur memintanya. Hasil yang bagus, jahitan sisa ini kamu yang selesaikan, Kayla. Saya mau bicara dengan keluarga pasien, ucap Arthur setelah bagian tersulit selesai. Ini adalah bentuk kepercayaan besar, memberikan tugas penutupan luka operasi besar kepada seorang koas bukanlah hal yang biasa dilakukan Arthur jika ia tidak sangat yakin dengan kemampuan orang tersebut. 1 jam setelah operasi selesai, Kayla pergi ke kantin untuk mencari minum. Di sana, ia kembali bertemu dengan Suster Ambar yang sedang duduk merenung dengan segelas es teh. Kayla. Sini duduk, ajak Suster Ambar. Masih kepikiran soal Dr. Arthur, Sus? Tanya Kayla sambil duduk di hadapannya. Lia, aneh banget tahu. Tadi pas di depan ruang operasi, Dr. Arthur lewat lagi. Saya bawakan sarapan karena saya pikir Dr. Arthur belum makan, malah dibilang suster, energi saya cukup untuk berdiri 10 jam di ruang operasi tanpa makan, daripada harus berdiri 10 menit di balik pohon. Maksudnya apa coba? Emang saya pernah nyuruh dia berdiri di balik pohon? Keluh Suster Ambar panjang lebar.